Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang jarak penebaran pupuk yang efektif, yang memang benar-benar bisa diserap oleh kelapa sawit kita. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya bukan penyuluh atau apapun, saya hanya sharing tentang pengalaman apa yang sudah saya laksanakan, apa yang sudah saya amati di kebun saya dan di kebun orang-orang di sekitar saya, serta saya ambil literasi dari orang-orang yang memang berpengalaman di daerah saya, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan setidaknya menjadi bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu jarak penebaran pupuk yang benar atau yang efektif, bukan yang benar teman-teman. Kalau benar itu nanti dikatakan terlalu mutlak ya, jadi yang efektif. Memang benar teman-teman, pemupukan adalah salah satu faktor yang menimbulkan biaya cukup tinggi, sehingga jangan sampai pupuk yang kita beli dengan harga yang mahal itu kita tebarkan dengan sia-sia. Karena memang kita harus ketahui bahwa sifat dari pupuk itu ada tiga teman-teman. Yang pertama, mudah larut. Catatan pupuk kimia ya teman-teman, jangan salfok dengan pupuk yang lain, nanti disamakan dengan pupuk yang lain. Ini yang kita bahas adalah pupuk kimia. Sifat pupuk kimia ini ada tiga teman-teman. Yang pertama, mudah larut, yang kedua mudah menguap, dan yang ketiga itu mudah diserap. Nah, dari ketiga sifat dasar tadi harus kita pahami teman-teman, karena memang penggunaan pupuk kimia ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena yang pertama tadi mudah menguap, mudah larut, dan mudah diserap. Jadi dari ketiga sifat itu potensi kehilangannya itu akan cukup besar ketika kita tidak memahami secara betul bagaimana tata laksana penebaran pupuk yang benar. Nah teman-teman, syarat penebaran pupuk itu adalah yang pertama, tanahnya lembab atau medannya lembab, yang kedua udaranya lembab. Jadi dari dua syarat tadi perlu kita pahami bahwa kita harus memenuhi keduanya. Jangan sampai kita menebar di pupuk tanah yang terlalu kering atau di musim kemarau, sehingga dari sifat dasarnya tadi akan terjadi potensi penguapan yang cukup besar. Atau yang kedua, tanahnya terlalu basah atau di tempat genangan air atau airnya mengalir, karena pupuk itu mudah larut, itu tadi teman-teman. Dan yang ketiga, pupuk itu mudah diserap, maka kita harus melakukan secara baik dan benar. Jadi yang akan kita bahas jarak penebarannya. Sebenarnya teman-teman sudah banyak sekali teori-teori yang kita pelajari dan mengatakan bahwa penebaran pupuk itu berada di sepertiga pelepah. Jadi ketika pelepah kita ini jaraknya 5 meter, maka kita harus lakukan penebaran di 3,5 meter atau 3 meter dari pokok batang kelapa sawit. Itu teori yang ada. Apakah benar? Benar teman-teman. Alasannya apa kok bisa dikatakan benar? Karena bisa kita pastikan teman-teman bahwa akar kelapa sawit itu hampir berbanding lurus dengan panjang pelepah. Jadi sepanjang pelepah itulah sepanjang juga akar yang ada. Dan tentunya dari dasar pengetahuan itu bisa kita pahami bahwa memang akar itu berada di seluruh piringan kelapa sawit. Namun teori yang lain mengatakan bahwa akar yang paling baik menyerap dari nutrisi atau menyerap dari pupuk itu adalah akar-akar muda yang berada di ujung akar. Itu secara sederhananya. Maka dari itu kita ambil di sepertiga pelepah. Mengapa harus sepertiga pelepah? Kok tidak di ujung pelepah? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai manusia tidak mengetahui secara betul di mana letak ujung akar. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita mengambil posisi aman. Karena memang di sepertiga pelepah itu akar-akarnya belum terlalu tua dan juga bukan ujung akar yang memang benar-benar diprioritaskan untuk menyerap dari semua nutrisi. Itu yang kedua. Jadi kita ambil ambil apa namanya zona amannya seperti itu teman-teman. Dan perlu kita ketahui juga bahwa setiap akar serabut atau setiap akar kelapa sawit itu pasti diiringi atau dalam akar-akar utamanya itu pasti akan ada akar-akar kecil yang memang bisa menyerap dari nutrisi-nutrisi yang kita berikan atau pupuk-pupuk yang kita berikan. Sebenarnya kita menebar dimanapun di seluruh piringan kelapa sawit kita ini sebenarnya sah-sah saja dan pasti masih akan bisa diserap oleh kelapa sawit kita meskipun kita menebarkannya di pokok pangkal sawit seperti ini. Nah, yang selanjutnya teman-teman yang harus kita ketahui bahwa sifat dari akar itu adalah mencari daerah yang lembab. Daerah yang lembab. Jadi kesimpulannya apa? Akar-akar itu akan berada di daerah atau bertumpuk atau mencari daerah-daerah yang lembab. Misalkan di bawah tumpukan pelepah atau kalau kalian meletakkannya di gawangan mati, itu biasanya boleh kalian cek sendiri. Di bawah pelepah-pelepah itu akan banyak sekali akar-akar yang bertumpuk di sana. Bahkan akar-akar muda akan selalu tumbuh di sana. Nah, di sanalah sebenarnya paling efektif teman-teman dalam penebaran pupuk kalau kalian telaten. Kalian bisa membukanya kemudian tebarkan di sana dan tentu di sana akan lebih cepat diserap oleh kelapa sawit kita. Dan seperti yang saya lakukan, saya melakukan penumpukan pelepah ini di bongkot batang atau di pangkal batang ini juga harapan saya nanti setelah beberapa waktu, beberapa cukup lama, ini akan menjaga kelembaban tanah di sini, kemudian akan tumbuh akar-akar yang baru di sana. Nah, ketika nanti akan tumbuh akar-akar yang baru dan itu secara kontinu terus-terus menerus akan ada akar-akar yang baru di sana. Ketika saya tebarkan pupuk di sana itu akan lebih cepat diserap oleh tumbuhan kelapa sawit. Itu harapan saya dan tujuan saya. Dan semoga apa yang saya harapkan juga bisa tercapai, teman-teman. Sebenarnya kita manusia hanya bisa berusaha, tentunya Tuhan semuanya yang menentukan dan teknik-teknik manusia ini hanya sekedar teori dan sebenarnya apa yang kita usahakan itu ya nanti akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita usahakan itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kita pelajari betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar sehingga nanti kita bisa menghasilkan kebun kelapa sawit yang memang benar-benar berkualitas. Dan mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.